Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 07 TPLP 017 ingin membahas tentang materi Trojan Horse pada mata kuliah keamanan komputer. Baik, di sini adalah nama-nama anggota kelompok pada kelompok ini. Yang pertama ada saya, Afan Jais Caniago, dengan NIM 181011401851. Yang kedua ada Ahmad Fauzi dengan NIM 181011401793. Yang ketiga ada Anas Maliki dengan NIM 181011401808. Yang keempat ada Andi Rizky Gunawan dengan NIM 181011402546. Yang kelima ada Fahmi Khoirul Nizam dengan NIM 181011401847. Yang keenam ada Jimmy Janius dengan NIM 181011401853. Yang keenam ada Reza dengan NIM 181011401819. Yang kedelapan ada Riko Agriawan dengan NIM 181011401295. Baiklah, inilah nama-nama anggota kelompok pada kelompok ini. Selanjutnya kita akan memulai pembahasan tentang materi Trojan Horse. Apa itu Trojan Horse? Trojan Horse adalah sebuah malware yang bisa menyamarkan dirinya menjadi link, file, software, bahkan email yang seolah datang dari perusahaan resmi. Trojan adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang sering dianggap jinak dikarenakan kemampuannya dalam memanipulasi dan menipu sistem keamanan komputer. Tak seperti virus dan worm, Trojan biasanya tak menginfeksi dan menduplikasikan dirinya ke dalam sistem. Trojan biasanya disebarkan dengan cara yang sederhana tetapi sangatlah jitu. Sebagai contohnya adalah seperti ini. Pelaku menyisipkan Trojan ke dalam sebuah file di internet dan selanjutnya pelaku hanya tinggal menunggu siapakah orang yang akan mengunduh atau mendownload file berbahaya tersebut. Ada juga contoh lainnya, pelaku sengaja menaruh flash disk yang telah disisipkan Trojan di tempat umum. Selanjutnya, tinggal menunggulah pelaku siapa yang mengambil flash disk itu dan menggunakannya. Trojan juga sering digunakan sebagai pintu masuk untuk para penyerang atau pelaku ke sebuah sistem. Trojan juga digunakan untuk memperoleh informasi dari si korban seperti password, histori, dan data berharga lainnya. Fungsi lain Trojan adalah hak akses dan mengambil kendali secara penuh. Selanjutnya adalah tentang fungsi dan kegunaan Trojan Horse yang akan dibahas oleh teman saya, Ahmad Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Afan. Fungsi Trojan Horse. Fungsi Trojan Horse yang pertama yaitu dapat merusak. Trojan Horse dapat membuat sistem komputer kita, sehingga komputer yang kita miliki menjadi lambat dalam mengoperasikannya. Lalu Trojan Horse dapat merubah atau menghapus data, sehingga data-data yang kita miliki di komputer kita menjadi hilang ataupun tidak bisa dibuka. Lalu Trojan Horse dapat menyebarkan virus dan worm. Yang kita tahu, worm dapat menyebar ke dalam sistem komputer dengan sangat mudah karena sifatnya yang dapat berdiri sendiri. Dan sedangkan virus lebih sering mengancam dokumen atau file. Fungsi Trojan Horse yang kedua yaitu spionage. Spionage yaitu suatu praktik pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan tertentu. Yang pertama, spionage dapat merekam ketukan keyboard. Lalu spionage dapat menyadap webcam. Lalu spionage dapat menyadap ucapan via suara. Fungsi Trojan Horse yang ketiga yaitu pengumpulan sumber daya. Yang pertama, dapat mengambil alih sistem korban dan menjadikannya botnet. Botnet tersendiri adalah program malware yang berbahaya. Komputer yang terkena botnet akan dikendalikan oleh bootmaster untuk melakukan berbagai hal seperti spamming, phishing, keylogging, dan kegiatan lainnya yang umumnya untuk mendatangkan keuntungan bagi pemilik botnya sendiri.
Yang kedua yaitu mengambil alih sistem korban dan menggunakan resource system untuk menambang cryptocurrency. Yang ketiga, mengambil alih sistem korban dan menjadikannya sebagai proxy. Mungkin itu saja presentasi yang saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Balik lagi ke presentasi Trojan Horse. Di sini saya memaparkan jenis-jenis Trojan, gitu kan. Ada apa aja sih dalam jenis-jenis Trojan? Mari kita lanjutkan. Oke, yang pertama di sini ada backdoor. Backdoor memberikan kendali penuh device kepada pelakunya, sehingga pelaku bisa melakukan apapun pada seluruh data dalam device korban. Data lain menunjukkan backdoor sebenarnya secara harfiah adalah pintu belakang. Secara teknis, backdoor merupakan sebuah mekanisme untuk masuk ke sistem tanpa melewati proses pemeriksaan standar keamanan seperti autentikasi. Biasanya itu seperti login dan paspor. Nah, dengan menggunakan backdoor, kita dapat membypass proses autentikasi tadi. Jadi seperti itu. Jenis ini juga memberikan pengguna kendali jarak jauh atas komputer yang terinfeksi penjahat cyber melakukan apapun atas komputer korban, termasuk mengirim, menerima, meluncurkan, dan menghapus file atau mereboot komputer. Jenis ini biasa dipakai untuk membentuk jaringan botnet atau zombie komputer untuk tujuan kriminal. Yang selanjutnya ada exploit atau memanfaatkan celah keamanan pada device korbannya untuk masuk bisa melalui software rentan seperti sistem operasi. Exploit di sini juga bisa menyerang keamanan komputer secara spesifik. Exploit banyak digunakan untuk penetrasi baik secara ilegal maupun ilegal untuk mencari kelemahan pada komputer. Bisa juga dikatakan sebuah perangkat lunak yang menyerang kerapuhan keamanan komputer. Jadi tujuannya adalah untuk melancarkan aksi yang tidak diinginkan. Tetapi banyak peneliti keamanan komputer menggunakan exploit ini untuk mempresentasikan atau mencoba atau menguji bahwa suatu sistem ini memiliki kelemahan atau tidak dalam sistemnya. Nah, selanjutnya ada Clampy Trojan. Di sini menyerang pengguna perbankan dengan cara menggunakan atau menunggu korban mengisi data transaksi, info kartu kredit, password, lalu menyadapnya diam-diam. Nah, Clampy Trojan ini bekerja dengan cara jika kita memasukkan transaksi keuangan seperti mengakses perbankan online atau memasukkan informasi kartu kredit untuk pembelian online. Virus ini cukup canggih. Dia bersembunyi di balik firewall dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Itu penjahat dunia pun berkomunikasi dengan virus ini melalui server controller dan perintah menggunakan saluran belakang terbuka. Kemudian setelah kita memasukkan data kita, kata sandi, ID, Clampy virus ini mencatat informasi kita nih untuk mengirimnya kepada penjahat dunia maya untuk dikendalikan secara penuh. Nah, jadi setelah dikendalikan secara penuh, mereka memiliki akses langsung ke rekening bank Anda dan dapat menggunakan informasi keuangan Anda untuk pencurian identitas atau menjual ke pasar gelap. Hati-hati kawan, kita lebih bijak lagi dan berhati-hati. Sekian, terima kasih, dan presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nas Maliki. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul Cara Kerja Trojan Horse. Yang pertama adalah hacker mengirimkan kepada target. Contohnya adalah PDF, link, software, dan lain-lain. Yang kedua adalah target menerima umpan. Contohnya mengklik apa yang mereka terima. Yang ketiga adalah Trojan aktif, mengirimkan seluruh info yang hacker inginkan dari device ke site. Dan yang keempat adalah hacker mengendalikan sistem, melakukan berbagai tindakan kriminal. Jadi kesimpulannya adalah
Sebuah perangkat dari server yang terinfeksi bisa menularkan Trojan ke perangkat dan website yang saling berhubungan. Dan Trojan membutuhkan bantuan korban untuk bisa beraksi. Dan perlu diketahui bahwa Trojan tidak hanya merusak komputer ataupun desktop, namun juga dapat mempengaruhi perangkat seluler ataupun telepon. Dan Trojan dapat mencuri informasi dari perangkat yang menghasilkan pendapatan dan mengirim SMS. Melalui Trojan, sebuah peretas juga dapat mengarahkan lalu lintas ke perangkat yang terhubung dengan Wi-Fi dan menggunakannya untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Jadi itulah cara kerja Trojan Horse. Dan cara mengatasinya adalah: pertama, jangan mudah ini web dasar. Dan yang kedua, jangan mengunduh aplikasi yang tidak resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Khairul Nizam. Pada kesempatan saya kali ini, di sini saya akan melanjutkan materi dari slide sebelumnya, yaitu masih dengan jenis-jenis Trojan. Jenis-jenis Trojan itu di sini ada Crasos Trojan. Crasos Trojan itu merupakan malware yang menjebak orang-orang atau si korban dengan pop-up atau pesan bergambar atau pesan berbentuk teks seperti komputer Anda terinfeksi virus. Lalu si pesan tersebut meminta kita atau korban mengklik tombol tertentu untuk membasminya. Akan tetapi ketika kita mengklik tombol yang ada di pop-up tersebut, malah akan mengaktifkan si virus Trojan tersebut. Begitu cara kerja Crasos Trojan. Lalu ada DDoS Trojan. DOS Trojan ini cara kerjanya mengirim request atau meminta request palsu pada server web, sehingga akhirnya beban dari situs web jadi berat dan website gagal diakses atau tidak bisa dibuka. Lalu ada Geos Trojan. Nah, Geos Trojan ini Trojan yang bersembunyi di balik aplikasi yang kita download dari website tertentu. Nah, dari website tertentu itu misalnya bukan dari website resmi si aplikasi tersebut, tetapi melalui website lain ketika kita mendownload aplikasi. Nah, selain website resmi itu atau kita mendownload dari website lain, website tersebut menyisipkan atau menyembunyikan Trojan di balik aplikasi yang akan kita download. Begitu cara kerja dari Geos Trojan. Lalu ada Introjan. Cara kerja Introjan ini yaitu mencuri data login, username, dan password dari aplikasi chat, contohnya WhatsApp, Skype, Line, dan lain-lain, sehingga si pelaku pengirim introjan ini atau pembuat introjan ini bisa membajak akun kita dan membuat obrolan yang tidak bertanggung jawab dengan semua isi kontak yang ada di aplikasi chat kita. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis Trojan lainnya. Yang pertama itu ada Mail Finder Trojan. Definisinya yaitu mengumpulkan kontak email dari device korbannya lalu menyebarkan spam ke orang-orang tersebut. Jadi cara kerja dari Mail Finder ini yaitu seperti mengumpulkan alamat atau kontak email dari device atau user, lalu setelah mendapatkan
alamat atau kontak tersebut, mereka dapat menyebarkan malware secara massal ataupun spam ke device tersebut yang menjadi ancaman. Dan yang kedua ada ransomware. Definisinya yaitu mengendalikan device dan menyandra seluruh data korbannya, kemudian meminta tebusan untuk membebaskannya. Mungkin ransomware ini seperti kasus kriminal pada umumnya yang mengendalikan atau menyandra seorang dan penjahat meminta tebusan untuk mengembalikan orang tersebut. Sama seperti kasus pada device atau komputer, itu mengendalikan dan menyandra keseluruhan aktivasi atau data dari device, kemudian penjahat meminta tebusan untuk memulihkan kembali device tersebut sehingga bisa dengan baik. Dan yang ketiga yaitu ada spyware. Definisinya yaitu memata-matai seluruh aktivitas pada komputer korbannya dan memantau data yang ada di situ. Jadi mungkin spyware ini memata-matai keseluruhan kegiatan atau aktivitas yang device lakukan, seperti apa saja yang dilakukan di dalam device tersebut, dan juga mengambil data-data yang sudah Anda masukkan atau terverifikasi lah, dan mungkin akan ditindak lanjut dari spyware tersebut untuk melakukan pencurian atau apa. Ya, mungkin ini saja penjelasan dari jenis-jenis trojan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas pendeteksian dan pencegahan virus trojan. Di mana dalam melakukan hal tersebut, biasanya terdapat tanda-tanda yang bisa kita jadikan acuan. Kira-kira apa sih tanda-tandanya? Berikut tanda-tandanya. Yang pertama, saat mengunjungi suatu situs, terdapat beberapa pop-up yang muncul. Dan tanpa kita sadari atau kita sengaja, kita telah mengunjungi salah satu pop-up-nya. Tetapi ketika kita coba menutup kunjungan tersebut, tiba-tiba browser mengarahkan dan membuka secara otomatis beberapa halaman yang tidak dikenal. Kedua, tampilan kotak pesan yang tak dikenal tampak di layar monitor. Pesan tersebut berisi beberapa pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang ketiga, tampilan Windows mengalami perubahan dengan sendirinya, misalnya text screensaver yang baru, tanggal atau waktu, perubahan volume bunyi dengan sendirinya, pointer mouse bergerak dengan sendirinya, CD-ROM drive membuka dan menutup sendiri. Yang keempat, Outlook Express menggunakan waktu yang cukup lama saat menutup atau terlihat hang ketika kita melakukan preview. Yang kelima, adanya file yang rusak atau hilang. Yang keenam, terdapat program yang tidak diketahui aktif terlihat di text list. Dan yang terakhir, tanda atau informasi dari firewall tentang outbound komunikasi dari sumber yang tidak diketahui. Nah, dari beberapa tanda-tanda tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa dalam melakukan pencegahan virus trojan tersebut tidak cukup hanya melakukan instalasi software antivirus, tetapi ada juga upaya atau tindakan kita lakukan, seperti salah satunya menghindari situs yang tidak dapat dijamin keamanannya, seperti itu. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dijelaskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi presentasi yang sudah teman-teman saya sampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi atau mencegah Trojan Horse itu. Yang pertama yaitu ada install antivirus terbaik.
Nah, install antivirus ini merupakan langkah pertama untuk mencegah atau mengatasi adanya Trojan horse. Banyak sekali macam-macam antivirus yang bisa kita gunakan di dalam komputer kita. Contoh pertamanya untuk dalam kasus Trojan horse ini, kita bisa menggunakan spybot. Nah, yang kedua yaitu ada waspada terhadap email asing. Nah, jika kita mendapatkan email dari seseorang yang tidak kita kenal, maka kita jangan sembarangan untuk mengklik file ataupun link yang orang itu kirim. Itu bisa saja penipuan. Dia bisa saja meretas email kita dan mencuri data-data kita dari email tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada hindari mengklik pop-up mencurigakan. Nah, jika kita sedang mengakses situs-situs internet, banyak sekali kan sering terjadinya ada muncul iklan ataupun pop-up. Itu merupakan salah satu bentuk penipuan para penjahat cyber. Maka, jika kita menemukan hal-hal tersebut, jangan pernah kita klik. Dan kalaupun kita klik, maka kita harus cepat-cepat keluar dari situs tersebut, dan kita harus membersihkan device kita atau men-scan-nya dengan antivirus yang sudah kita install sebelumnya. Yang keempat itu ada pastikan hanya download dari situs resmi. Nah, kita harus mendownload dari situs resmi, karena kalau kita mendownload bukan dari situs resmi itu berbahaya. Bisa saja penjahat cyber ini memasukkan Trojan horse ke dalam file-file ataupun aplikasi yang nantinya akan kita unduh. Nah, yang kelima itu ada gunakan jaringan internet yang aman. Banyak sekali kasus kita menemukan WiFi yang tidak ada akses untuk login. Dia memberikan cuma-cuma ataupun gratis. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk penipuan para penjahat cyber. Nah, yang keenam itu ada gunakan hosting dengan perlindungan yang ketat. Trojan horse ini tidak hanya menyerang device pada komputer kita, dia juga bisa menyerang sebuah server website. Maka dari itu, jika kita mempunyai suatu website, maka kita harus menggunakan perlindungan yang ketat untuk hosting tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu ada rutin perbarui sistem operasi dan software. Di dalam komputer kita itu banyak sekali aplikasi-aplikasi, dan tiap bulannya tuh pasti ada pembaruan. Nah, kita tuh harus sering melakukan update suatu sistem operasi dan software yang ada dalam komputer kita. Yang ke-8 yaitu ada lakukan backup secara teratur. Meskipun kita sudah menggunakan antivirus, alangkah baiknya kita harus membackup semua data-data kita secara teratur dan rutin. Fungsinya yaitu agar tidak panik kalau nantinya tiba-tiba komputer kita kena Trojan horse ini. Sepertinya itu saja yang bisa saya dan teman-teman saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.